أشهد أن لا إله إلا الله. Salawat dan salam senantiasa kita ucapkan kepada Rasulullah tercinta, penghulu para nabi. Kita memohon kepada Allah Ta'ala supaya kelak kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini terdapat dalam kitab Tanbihul Ghafilin yang ditulis oleh Imam Abu Laits As-Samarqandi. Dahulu di zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid, ada seorang bernama Abdullah bin Al-Faraj Al-Abid. Dari penuturannya kisah pilu ini terungkap. Abdullah bin Al-Faraj Al-Abid berkata, pada suatu hari, aku keluar mencari seseorang yang bisa membetulkan sesuatu untukku di rumah. Aku pergi, lalu aku ditunjukkan kepada seorang lelaki berwajah tampan. Di hadapannya ada tali-tali dan keranjang. Lalu aku berkata, maukah engkau bekerja untukku dari siang sampai malam? Dia menjawab, ya. Aku bertanya lagi, berapa upahnya? Dia menjawab, 1 dirham dan 1 danik. 1 danik adalah 1/6 dirham. Maka aku berkata, marilah. Dia pun berdiri, lalu pada hari itu dia bekerja seperti bekerjanya 3 orang, hingga pekerjaannya selesai. Kemudian aku mendatanginya lagi pada hari kedua, tetapi dia tidak terlihat. Lalu aku menanyakan keberadaannya kepada orang-orang, lalu dikatakan kepadaku, bahwa lelaki itu dalam 1 pekan hanya terlihat sehari, dan mereka menyebutkan nama harinya. Lantas aku pun menunggu hingga tibanya hari yang mereka sebutkan. Kemudian pada hari tersebut aku datang, dan ternyata dia sedang duduk, sementara di hadapannya ada tali-tali dan keranjang. Lalu aku berkata, maukah engkau bekerja untukku? Dia menjawab, ya. Aku bertanya lagi, berapa upahnya? Dia menjawab, 1 dirham dan 1 danik. Aku berkata, marilah. Dia pun berdiri lalu bekerja pada hari itu seperti bekerjanya 3 orang. Pada sore harinya, aku menimbangkan 2 dirham dan 2 danik, dan aku ingin mengetahui apa yang ada pada dirinya. Saat aku menyerahkan kepadanya, dia bertanya kepadaku, apa ini? Aku menjawab, 2 dirham dan 2 danik. Dia berkata, bukankah telah aku katakan 1 dirham dan 1 danik? Engkau telah merusak upahku, aku tidak akan mengambil sesuatu pun darimu. Maka aku pun menimbangkan 1 dirham dan 1 danik. Namun dia menolak mengambilnya ketika aku memaksanya. Dia berkata kepadaku, Subhanallah, aku telah mengatakan, aku tidak akan mengambilnya. Tapi engkau memaksaku. Dia menolaknya lalu pergi. Maka aku pun menemui istriku, dia berkata, Allah telah melakukan terhadapmu apa yang engkau inginkan dari orang itu. Dia telah bekerja untukmu seperti bekerjanya 3 orang, tapi engkau malah merusak upahnya. Pada suatu hari aku menanyakan keberadaan pemuda itu. Lalu ada yang mengatakan bahwa dia sakit, maka aku pun minta ditunjukkan rumahnya, lalu aku mendatanginya. Aku meminta izin, lalu aku masuk. Ternyata dia sedang sakit perut di atas sebuah dipan. Tidak ada sesuatu di rumahnya kecuali tali-tali dan keranjang itu. Aku memberi salam kepadanya. Dia pun menjawab salamku. Lalu aku berkata kepadanya, aku ada keperluan kepadamu, dan engkau tahu tentang keutamaan memberikan kegembiraan kepada seorang mukmin. Aku ingin engkau datang ke rumahku untuk aku rawat. Dia berkata, engkau mau melakukan itu? Aku menjawab, ya. Dia berkata, aku akan datang kepadamu dengan 3 syarat. Pertama, jangan menawarkan makanan kepadaku hingga aku menanyakannya. Aku menjawab, ya. Kedua, jika aku meninggal, engkau kuburkan aku dengan pakaianku ini, beserta kantongku ini. Aku menjawab, ya. Dia berkata, adapun yang ketiga, itu lebih berat dari itu. Dan nanti aku akan memberitahukannya kepadamu. Lalu aku pun membawanya ke rumahku di waktu zuhur. Keesokan paginya dia memanggilku, wahai hamba Allah,
Aku pun menghampirinya lalu aku berkata, "Ada apa?" Dia berkata, "Sekarang aku akan memberitahumu tentang keperluanku yang ketiga, dan sesungguhnya aku sudah diambang kematianku. Kematianku hampir tiba." Kemudian dia berkata, "Bukalah kantong di kerah bajuku." Aku pun membukanya, ternyata di dalamnya ada sebuah cincin bermata hijau. Dia berkata kepadaku, "Bila aku meninggal dan engkau telah menguburkanku, maka ambillah cincin ini dan serahkan kepada Harun ar-Rasyid Amirul Mukminin dan katakan kepadanya, pemilik cincin ini mengatakan kepadamu, celaka kamu, janganlah engkau meninggal di atas kemabukanmu ini, karena sesungguhnya jika engkau meninggal di atas kemabukanmu, maka engkau akan menyesali itu." Pemuda itu pun meninggal dunia. Setelah aku menguburkannya, aku mencari tahu tentang hari keluarnya Harun ar-Rasyid. Lalu aku menuliskan kisah ini untuknya. Kemudian aku berusaha mencegatnya lalu menyerahkan surat itu. Aku sangat kesulitan untuk menyerahkannya. Setelah dia masuk istana dan membaca kisah itu, dia berkata, "Bawakan kepadaku penulis kisah ini." Lalu aku dihadapkan kepadanya, lalu dia berkata, "Apa keperluanmu?" Maka aku mengeluarkan cincin tersebut. Tatkala dia melihat cincin tersebut, dia bertanya, "Dari mana engkau mendapatkan ini?" Aku menjawab, "Ini diserahkan oleh seorang lelaki yang kelaparan." Dia berkata, "Seorang lelaki yang kelaparan, seorang lelaki yang kelaparan." Aku melihat air matanya bercucuran membasahi jenggotnya, dan dari jenggotnya membasahi pakaiannya. Dia berkata lagi, "Seorang lelaki yang kelaparan." Harun ar-Rasyid kemudian mendekat kepadaku dan lebih mendekat lagi. Aku berkata, "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya dia juga berwasiat kepadaku. Dia mengatakan kepadaku, bila engkau telah menyerahkan cincin ini kepadanya, katakan kepadanya, sesungguhnya pemilik cincin ini menitipkan salam kepadamu dan mengatakan kepadamu, janganlah engkau meninggal di atas kemabukanmu ini, karena sesungguhnya jika engkau meninggal di atas kemabukanmu ini, maka engkau akan menyesal." Mendengar wasiat itu, Harun ar-Rasyid pun berdiri, lalu menghempaskan dirinya ke atas permadani sambil berguling-guling dengan kepala dan jenggotnya, dan dia berkata, "Wahai anakku, engkau menasihatiku dalam keadaan hidup dan mati." Aku bergumam, tampaknya orang itu adalah anaknya, tapi aku tidak mengetahuinya. Dia Harun ar-Rasyid menangis lama, kemudian duduk. Lalu para pelayannya membawakan air dan membasuh wajahnya. Kemudian dia berkata, "Bagaimana engkau mengenalnya?" Lalu aku pun menuturkan kisahnya, maka dia pun menangis keras sangat lama, kemudian berkata, "Dia adalah anak pertamaku. Al-Mahdi, ayahku, menyebutkan kepadaku bahwa dia menikahkanku dengan Zubaidah. Lalu pada suatu hari aku melihat seorang wanita. Lalu aku tertarik kepadanya, maka aku pun menikahinya tanpa sepengetahuan ayahku. Kemudian dia melahirkan anak ini. Lalu aku mengasingkannya ke Bashrah, dan aku serahkan cincin ini dan banyak lainnya kepada mereka berdua. Dan aku katakan kepada istriku itu, sembunyikanlah dirimu, kelak setelah aku memegang khilafah, datanglah kepadaku. Namun setelah aku memegang khilafah, aku menanyakan tentang keduanya, namun ada yang mengatakan kepadaku bahwa keduanya telah meninggal, dan aku tidak tahu kalau ternyata dia masih hidup. Harun ar-Rasyid kemudian bertanya, "Di mana engkau menguburkannya?" Aku menjawab, "Aku menguburkannya di pemakaman Abdullah bin Al-Mubarak." Harun ar-Rasyid berkata, "Aku punya keperluan kepadamu. Nanti setelah maghrib tunggulah aku hingga aku keluar menemuimu sambil menyamar menuju ke kuburnya. Aku akan menziarahinya." Aku pun menunggunya, lalu dia keluar didampingi para pelayan di sekelilingnya, hingga dia meletakkan tangannya di tanganku, lalu aku membawanya ke kuburan anaknya. Sepanjang malam itu dia menangis hingga pagi di kuburan itu, dan dia berkata, "Wahai anakku, engkau telah menasihati ayahmu dalam keadaan hidup dan mati." Maka aku pun menangis karena tangisannya, karena aku kasihan kepadanya, hingga terbit fajar. Kemudian dia kembali, hingga ketika hampir mencapai pintu, dia berkata kepadaku,
Aku telah memerintahkan untuk memberimu 10.000 dirham, dan aku perintahkan untuk terus memberikan kepadamu. Apabila aku meninggal, aku akan wasiatkan kepada yang menjabat setelahku, agar terus memberikan pemberian kepadamu selama engkau memiliki keturunan. Karena sungguh engkau mempunyai hak atasku karena telah menguburkan anakku. Kemudian ketika hendak memasuki pintu, dia Harun ar-Rasyid berkata kepadaku, "Lihatlah apa yang aku wasiatkan kepadamu saat matahari terbit." Aku berkata, "Insya Allah." Lalu aku pun pulang dari sisinya dan tidak pernah kembali kepadanya. Abdullah bin Al-Faraj Al-Abid pergi dari hadapan Harun ar-Rasyid sejak saat itu dan tidak pernah kembali lagi. Untuk diketahui, Harun ar-Rasyid adalah seorang khalifah dari dinasti Abbasiyah yang memerintah dari tahun 786 hingga 809 Masehi. Ia salah satu khalifah yang paling berpengaruh dalam sejarah Islam. Harun ar-Rasyid terkenal karena kebijaksanaan politiknya, kecintaannya terhadap seni dan sastra, serta diplomasi dengan para cendekiawan dan penyair terkenal pada masanya. Ia juga dikenal karena mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan memperluas wilayah kekuasaan Abbasiyah. Dalam kisah ini, pemuda tersebut dikuburkan di pemakaman Abdullah bin Al-Mubarak. Abdullah bin Al-Mubarak adalah seorang ulama yang paling zuhud dan sering berjihad. Ulama ini hidup pada abad ke-8 Masehi. Abdullah bin Al-Mubarak terkenal karena kehidupannya yang sederhana, meninggalkan duniawi, dan fokus pada ibadah kepada Allah. Ia juga terkenal karena kecintaannya terhadap ilmu pengetahuan dan penyebaran hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Kawan-kawan semuanya, dan kisah ini pun hanya sampai di sini. Mari kita mengambil hikmahnya bahwa sesungguhnya kita masih bisa berjalan dengan kepala tegak karena aib kita ditutup oleh Allah Ta'ala. Dan seandainya dosa memiliki bau busuk, maka entahlah apa yang terjadi. Jangan lupa subscribe. Menutup kisah ini, mari kita bersalawat kepada Rasulullah karena sesungguhnya Allah dan malaikat bersalawat kepadanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما